pusaka keris-keris gitu Mbah di sini pernah ya enggak? banyak lah. Banyak Mbah. Ya, Mak saya ini ditinggali. Nah, ditinggali pusakanya Mbah Sarno. Mbah Sampirjo itu menjadi guru saya. Dulu itu guru ilmu. Nah, akhirnya pusaka ini dipasrahkan saya. Berupa apa Mbah? 5 pusaka. 5 Mbah. 5 pusaka. Berupa apa Mbah pusakanya Mbah? Apa saja Mbah? Pusakanya itu yang satu itu namanya Dapur. Yang satu Pulang Geni. Terus yang satu Brajamukti. Terus yang satunya lagi Mbak? Ya, yang namanya satu sih yang tumbak itu namanya tumbak Kiai Macan Putih. Satu tumbak sing Kiai Macan Putih. Kan untuk saya itu kepentingan saya itu kalau saya dimintai tolong sama orang-orang punya hajat, nah aku ya apa sana gak usah tadi pusaka itu untuk dibuat berang. Itu saya kasih punya. Tumbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbah Sinten? Mbah Sarnam. Mbah Sarnam. Niki alamatnya teng pundi Mbah? Apa ini? Alamatnya ini di mana Mbah? Di Desa Manting. Desa Manting. Ya. Kecamatan Jatirejo. Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini ada 2 buah makam, Mbah. 2 makam ini yang satu namanya Cangga Sarno, yang 2 namanya Mbah Buyut Martini. Bisa diantarkan ke makam, Mbah? Nah, ini orang dari Mataram. Cangga Sarno itu orang kerajaan di Mataram. Di Mataram itu dulu itu perang. Namanya perang Hindu sama Islam. Nah, Cangga Sarno ini kesebut Mataram Islam. Jadi timbangannya kegeser ya. Nah. Jadi lari cari tempat di mana-mana lah. Akhirnya Cangga Sarno duduk di sini, di hutan sini, hutan ada watunya ini, batunya Watu Lumbung. Oh gitu. Watu Lumbung itu. Ayo, bisa diantarkan ke Watu Lumbung, Mbah. Monggo, Mbah. Cangga Sarno ini tidak ada yang tahu, orang Manting kan tidak tahu sama orang tidak tahu. Jadi ini dulu itu akhirnya anaknya Mbah Martini mencari orang tuanya, di mana tempatnya orang tua saya lah. Terus dulu ketemu di sini hutan ini besar ya, mencari Cangga Sarno ini, akhirnya ketemu makam di sini. Nah, di sini ada Watu Lumbung. Jadi mulai ini sudah namakan kali Mbah Martini Watu Lumbung. Nah, Watu Lumbung ini akhirnya ini hutan dibabat sama Mbah Sarno. Sebelumnya babat, dulu mencari di sana. Di sini kalau Imedi ke hutanan itu di sana itu ada bersinar, jajar 2. Nah, akhirnya siang ini dicari sama Mbah Sarno, Martini. Di sana ada makam 2. Yang satu namanya Mbah Wadat, yang 2 nama Syekh Marzuki. Nah, akhirnya hutan ini dibabat, alas ini dibabat sama Martini untuk desa. Nah, selesai ini babat ini terus dibuat desanya dinamanya Desa Manting. Nah, apa kok dinamanya Desa Manting? Dulu itu kan Mbah ini turun mencari orangnya tua, orang tuanya itu di sana-sana tak ketemu. Akhirnya Monta Manting, kalau kasarannya Monta Manting ya di sini misalnya babat alas ini babat sama Mbah ini menjadi desa ya, dinamakan Desa Manting. Apa kok dinamakan Desa Manting? Karena Mbah ini itu mencari orang tuanya itu Montang Manting di sana-sana tempat saya ketemu. Tapi makam 2 itu disebutkan Mbah Sinari Syekh Marzuki, yang satu Mbah Wadat. Nah, itu lah apa di mana itu kan Mbah Sinari itu dari Arab Yaman.
dulu itu Nujumnah Raja Majapahit yang ke-1. Ya, Resi Majapahit. Namanya Raden Wijaya Jayawardana itu raja yang ke-1. Tadi Mbah Marzuki menjadi Nujumnah. Nah, diteruskan zaman Resi. Lah, Mbah Sinari itu tasik Resi yang keempat. Tuh, Resi keempat. Selamanya ini terus dijadikan punden. Dulu itu ya itu tak jenengno tak gawe pundene Desa Manting. Ya, itu tak pundennya Desa Manting. Jadi itu makamnya Mbah Marzuki. Dulu itu namanya Syekh Marzuki. Nah, jadi ditambah nama dituliskan sama Sinar itu ditambahnya Mbah Sinari. Sinar. Nah itu ada dinamakan Mbah Sinari Syekh Marzuki. Ya, itu namanya. Bisa kita diantarkan ke makam Mbah Sarno, Mbah? Cangga Sarno dulu itu orang Manting pun nyebutkan kan Cangga Sarno Boyotini. Nggih, ke sana, Mbah. Monggo, Mbah. Tapi yang babat alas itu Mbah Martini. Monggo berikan. Ya. Monggo. Kalau yang ini makamnya sinten, Mbah? Ini makamnya siapa, Mbah? Ini. Yang ini Mbah Sarno. Mbah ini Cangga Sarno. Dulu kan namanya Cangga Sarno. Nggih. Cangga Sarno itu Boyotini. Oh, yang satunya Boyotini. Ya, di sana Boyotini, ini Cangga Sarno. Nggih. Oh, jadi makamnya di sini. Katanya beliau ini adalah pahlawan, Mbah, zaman dahulu. Ya, jadi Cangga Sarno ini pahlawan Mataram kerajaan. Cuma lari di sana perang itu mencari bertempat menyelamatkan dirinya lah. Nah, Cangga Sarno. Cangga Sarno kan di sana kebuku Mataram Islam. Kalau yang katanya beliau ini zaman dahulu anaknya bisa menemukan makamnya di sini itu gimana, Mbah? Loh, mencari di mana-mana lah. Di sana-sana nggak ketemu, akhirnya ketemu bisa hutan sini. Kok sendirinya itu kan tahu waktu ini. Nah, akhirnya di sini di tempat yang sendiri. Makan sendirilah. Kalau zaman dulu kan bisa makan. Oh, sendiri. Sakti nggih. Jadinya orangnya itu memakamkan dirinya sendiri. Iya. Tidak ada yang tahu, siapa yang tahu hutan besar. Tahunya itu sudah jadi makam nggih. Nah, jadi ketemunya ini sudah makam. Jadi Cangga sini itu Mbah Dini itu menemukan 3. Nggih. Nah, Cangga Sarno, Mbah Madat, Mbah Syekh Marzuki. Kalau yang bisa kita diantarkan ke lokasi selanjutnya mana, Mbah? Yaitu Watu Lumbung, Mbah. Ya. Kita ke sana, Mbah. Dinamakan Mbah ini Watu Lumbung. Nggih, kita ke sana, Mbah. Ya. Monggo. Nah, Putih, ini namanya Watu Lumbung. Ke sana, Mbah, agak ke sana sedikit, Mbah. Biar kelihatan batu lumbungnya, Mbah. Nah, jadi ini teman-teman, namanya Watu Lumbung. Ini namanya Watu Lumbung. Nggih. Nah, sing nama Watu Lumbung itu Mbah Martini. Mbah Martini ku pria lho, Nak. Oh, pria nggih. Iya. Iya. Anaknya Cangga Sarno. Kenapa disebut Watu Lumbung, Mbah? Ya. Saya kan tidak ngerti. Iya. Tidak ngerti asal usulnya. Saya usulnya dinamakan Watu Lumbung, kok heran. Jadi Cangga ini kan memiliki dari sini tuh heran. Nah, itu waktu itu tak jeneng Watu Lumbung. Oh. Nah, dulu itu Mbah ini kalau Nyumedi di sana. Di mana, Mbah? Coba kita ke sana, Mbah. Kalau Nyumedi ini di sana, Mas.
di sini itu tempatnya Mbah Martini. Kalau Nyemedi akhirnya kelihatan di sana. Kelihatan di sana itu ada sinar 2. Nah, sinar 2 akhirnya desa hutan ini dicari di sana. Ya menemukan makamnya Mbah Padat sama Mbah Sinar itu. Oh gitu. Mbah Marjuki. Kan Jadi, dulu namanya Syekh Marjuki. Syekh Marjuki. Tapi sekarang ini apa? Gus-gus itu kan nambah jeneng. Nah, Nggih. Sayyid. Nah, Sayyid gitu. ya. Kan dulu kalau nyebutkan kan Mbah Sinari, Mbah Sinari, Syekh Syekh Marjuki kan Marjuki. dulu. Jadi zaman dahulu Mbah Martini itu di sini Ya. bertapa, Nah, lalu melihat cahaya, di cahaya. sebelah sana ya. dan sana. Terus akhirnya Itu menemukan kelihatan. 2 makam itu. Nah, makam itu namanya Mbah Wadas sama Mbah Marjuki. Akhirnya ketemunya makam itu, akhirnya hutannya dibabat, dibuat desa. Buat desa. Jadi babatan disebutkan Desa Manting. Ya. Disebutkan Desa Manting itu dituliskan sama sendirinya. Kalau mencari orang tuanya itu di sana. Kasarnya montang manting lah. Nggih. Akhirnya ketemu. Misalnya babat ini dinamakan Desa Manting. Nah, makam itu namanya disebutkan ditambahi nama Mbah Sinari Syekh Marjuki. Asalnya menemukan bersinar. Nggih. Terus katanya di Watu Lombong ini sampean pernah cerita kalau zaman dahulu di sini itu katanya bisa mengusir hama tikus, mengusir Iya. hama dan juga ada harta karunnya zaman dahulu itu gimana, Mbah? Zaman dahulu itu, nah ya kesan saya nggak ngerti. Tapi sesudahnya dinamakan Watu Lombong itu Canggah Mbah ini itu ya Mekah sama orang menjadi desa ini Iya. disebutkan. Besok umpamanya nek umpamanya wong tani, umpama sawah, umpama apa ana omo, ndawuh lemah Canggah Sarno. Disawurno moncopat. Niku kasarnya ama tikus, wereng, Nggih. niku tombolnya dari sini, aslinya. Oh. Ya, Jadi ini yang bisa Mekah mengusir itu, hama tikus itu. Batin itu. Oh. Kalau kasaran nang kuburane mbahmu ndawuh lemah kok. Makame nang Watu Lombong. Nggih. Ana besok iku wong manting. Cek iso duwe lumbung sandang pangan lah. Dulu kan ada lumbung untuk menempati sandang pangan. Tempati ya ini tadi zaman dulu. Jadi itu mungkin asal usul nama Batu Lombong kan? Iya, Batu Lombong. Ya nama kan ya Batu ini itu tadi orang manting semua yang menjadi desa orangnya di jantungnya. Kok nak nyeluk itu Batu Lombong. Nggih. Nggih, berarti Mbah Martini salah satu orang yang sakti nggih. Ya. Kan orang zaman dahulu kan terkenal Nah, dengan Mbah Martini ajinya. dulu ya asal WC dari Canggah Sarno. Umpama kon mati lah, besok kembunuh aku. Nek nduduk kuburane awakmu cara kasaran. Ojo leren-leren nek gak tutuk Watu Lombong. Ada ya orang manting itu yang mendem itu sebelumnya tasik cara ngaten omahe gunungan omah larak cara. nggih. Ini mati. Sama sini kan kesebut wong kuno. Mati. Zaman dulu wong kuno. Nggih. Nah, terus kan ini batunya juga cukup unik nggih, Mbah. Seperti melayang ngoten, nggak bisa jatuh itu, Mbah, batunya, Mbah. Nggak bisa. Kayak tahun kapan lah nggak bisa. Nggak bisa jatuh nggih. Mungkin salah satu batu Ya. ajaib, Mbah, nggih kula nyebute nggih. Wong ini dulu itu akan diberikan orang Bali. Oh, yang berdirikan orang Bali. Tapi tidak boleh kan dengan wong mancing. Nah, Oh. ini.
mau dibangun orang Bali tapi tidak dibolehkan orang Manting. Itu warga boleh Manting. asalnya. Oh, gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Naluri desa Manting. Yang menamakan ini ya, yang menemukan ini. Mulai itu. Nah, heran kan? Nggih, batunya itu melayang, Mbak, tidak bisa jatuh nggih, padahal dari zaman dahulu itu. Nah, padahal isornya itu apa? Nggak ada apa-apa. Nah, kalau yang katanya di sini zaman dahulu Ini tahu ya. Ini kalau air itu banjir ya. Tapi enggak bisa jubruk. Nah, itu herannya. Oh, gitu. Kena banyu niwon kok gak bisa jubruk. Padahal ya kayak ngene itu. Katanya di sini zaman dahulu itu ada banyak harta karun di sini, Mbak. Oh, mestinya lah banyak lah, nak. Kalau sekarang ya, kalau orang yang pandai-pandai kan melihat tuh anak ini. Nah, artinya itu kan di sini kan enggak buat tempat di sini kan pun orang gawe apa ae biyen. Nah, duwe apa ae biyen. Simpen. Bareng cara ngasarane mbung gawe foto watu jarene kesebut watu gilang. Lah itu ya bisa. Banyak di sini, Mbak. Nah, itu watu gilang itu ya dibuat nggih, batu nisan. maesan. Nggih. Namanya watu gilang. Kalau yang kayak pusaka keris-keris gitu, Mbah, di sini pernah ya enggak? banyak lah. Banyak, Mbah. Ya, banyak. Pernah, Mbah, sampai menjumpai atau nemu gitu, Mbah? Enggak tahu, enggak tahu nemu dan cuma saya ini ditinggali. Nah, ditinggali pusakanya Mbah Sarno. Nah, Mbah Sarno pusakanya ditinggalnya Mbah Tini. Ya, Mbah Tini mati, tinggalnya anak Mbah Sambirjo. Yang satu Mbah Sambirjo, anaknya Mbah Martini. Ya, akhirnya Mbah Sambirjo itu menjadi guru saya. Dulu itu guru ilmu. Ya, akhirnya pusaka ini dipasrahkan saya. Berupa apa, Mbah? 5 pusaka. 5, Mbah. 5 pusaka. Berupa apa, Mbah, pusakanya, Mbah? Apa saja, Mbah? Pusakanya itu yang satu itu namanya Jabur. Yang satu Pulang Geni. Terus? Yang satu Brajamukti. Terus? Yang satunya lagi, Mbah? Nah, namanya satu yang tumbak itu namanya tumbak Kiai Macan Putih. Nah, masih ada, Mbah, sampai sekarang? Pusakanya saya titipkan di Yai Tar Jombang Ploso. Jadi saya meninggal satu tumbak si Kiai Macan Putih. Kan untuk saya itu kepentingan saya itu kalau saya dimintai tolong sama orang-orang punya hajat, lah aku ya apa sana gak udang tadi pusaka itu untuk dibuat murah. Itu saya kasih punya. Tumbak Kiai Macan Putih. Untuk landeannya tumbak itu bukan besi, bukan kayu sulure jati. Zaman dulu ku jati ku nyulur. Nah, tadi digawe landeane pusaka tumbaknya. Untuk membuat agar tidak hujan. Kalau ada umpamanya di sini kok itu cek kebanjiran. Nah, itu dijepno kono kayak iso kebanjiran. Saya punya. Pusakanya berarti pusaka sakti-sakti dengan ciri khas atau mungkin kesaktian masing-masing, Mbah. Gimana, Kang? Oke, nggih pun, Mbah. Suwun nggih. Sang Sarno itu saya yang dipasrai menjaga sini, menghormati sini. Saya dipasrai sama anaknya itu Mbah Sambirjo. Ya dipasrai yang punya tanah ini. Nggih pun, Mbah. Terima kasih informasinya, Mbah. Tanah perseorangan. Bukan tanah perhutani, bukan. Tanah pemajakan. Suwun, Mbah, informasinya, Mbah.